Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serin Azhara dengan NPMC 1C022070 dari kelas 4B. Di sini saya akan membahas materi mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Yang pertama yaitu kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi merupakan kumpulan dari kebijakan akuntansi untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip dasar konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Entitas dalam penyusunan laporan keuangan akan memilih kebijakan akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi keuangan. Untuk contoh, dapat dilihat pada kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan, yang mana di dalam catatan atas laporan keuangan ini terdapat 3 komponen penting, yakni yang pertama, informasi umum perusahaan, yang kedua, kebijakan umum akuntansi, yang ketiga, penjelasan dari akun-akun. Perlu dicatat bahwa tidak semua PSAK digunakan dalam kebijakan akuntansi, jadi digunakan hanya sesuai kebutuhan saja. Konsistensi penerapan kebijakan akuntansi. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang serupa, kecuali PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi berbeda adalah hal tepat. Jika PSAK mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang dapat dipilih dan diterapkan secara konsisten. Konsistensi penerapan kebijakan akuntansi. Konsistensi penerapan kebijakan akuntansi akan memudahkan pembaca laporan keuangan dalam membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Ketidakkonsistenan penerapan kebijakan akuntansi akan menyebabkan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu dapat dibandingkan tidak dapat dipenuhi. Selanjutnya yaitu perubahan kebijakan akuntansi. Untuk memenuhi kebutuhan daya banding laporan keuangan, kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten. Perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan entitas dengan memilih ketentuan dalam standar PSAK 25 revisi 2009. Menjelaskan entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut. Yang pertama, dipersyaratkan oleh suatu PSAK, atau yang kedua, menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lesa relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan kinerja keuangan atau arus kas entitas. Selanjutnya yaitu perubahan kebijakan akuntansi dapat juga dilakukan secara sukarela. Jika perubahan dilakukan secara sukarela, maka entitas harus dapat meyakinkan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan lebih relevan. Adapun contoh kejadian yang merupakan perubahan kebijakan akuntansi yaitu yang pertama, perubahan metode persediaan dari rata-rata menjadi masuk pertama, keluar pertama atau FIFO. Yang kedua, perubahan pengakuan pendapatan konstruksi dari metode biaya terpulihkan atau cost recovery menjadi metode persentase penyelesaian atau percentage of completion. Selanjutnya itu perubahan metode penilaian aset tetap dan aset tak berwujud dari metode biaya atau cost ke metode revaluasian. Pelakuan akuntansi menurut PSAK 25 revisi 2009, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal sesuai PSAK sesuai dengan ketentuan transisi dalam PSAK tersebut. Jika tidak ada ketentuan transisi, entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Ketentuan penerapan secara retrospektif juga dilakukan ketika entitas mengubah kebijakan akuntansi secara sukarela.
Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Penyajian kembali retrospektif adalah penyesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah diterapkan. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan yang pertama, saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal. Dan yang kedua, jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Secara umum, penerapan perubahan kebijakan akuntansi dilakukan dengan prosedur yang sama, walaupun kebijakannya berbeda-beda. Dampak setiap kebijakan dalam item dalam laporan keuangan harus diidentifikasi sehingga dapat menelusuri dampak perubahan tersebut pada item apa saja dalam laporan keuangan. Prosedur akuntansi umum yang dilakukan dapat dijelaskan dengan langkah yang pertama, tentukan kos yang berubah akibat kebijakan akuntansi baru. Yang kedua, hitung dampak perubahan atas kos tersebut, saldo laba, dan dampak pajak jika ada, baik pajak kini maupun tangguhan. Selanjutnya, buat jurnal penyesuaian atas dampak perubahan kebijakan akuntansi baru tersebut terhadap kos yang berubah dan saldo laba. Yang ketiga, sajikan laporan keuangan komparatif dengan menggunakan metode baru. Untuk laporan posisi keuangan, sajikan laporan keuangan awal periode komparatif sehingga terdapat 3 laporan posisi keuangan. Yang keempat, sajikan laporan perubahan ekuitas dengan mengoreksi saldo laba dari yang dilaporkan sebelumnya dengan penyesuaian akibat dari perubahan kebijakan akuntansi sehingga diperoleh saldo laba setelah penyesuaian. Selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. PSAK 25 atau revisi 2009 menjelaskan saat terjadi perubahan kebijakan, akuntansi laporan keuangan periode komparatif harus disajikan kembali dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang baru. Khususnya untuk laporan posisi keuangan, entitas harus menyajikan laporan posisi keuangan awal periode komparatif, sehingga terdapat 3 laporan posisi keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan, entitas mengungkapkan hal yang pertama, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, alasan mengapa kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Yang ketiga, jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian. Sepanjang praktis untuk posisi yang terpengaruh dan penyesuaian laba per lembar saham. Selanjutnya yaitu jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode sebelumnya disajikan sepanjang praktis. Yang kelima, keadaan yang membuat penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu. Selanjutnya itu perubahan estimasi. Unsur dalam laporan keuangan itu tidak semuanya diukur secara langsung, namun pengukurannya dengan diestimasi. Penggunaan estimasi yang rasional adalah sebagian besar dalam penyiapan laporan keuangan. Untuk melakukan estimasi entitas menggunakan informasi yang tersedia dan andal. Beberapa contoh estimasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Di antaranya yaitu masa manfaat, metode depresiasi dan nilai sisa pada aset yang didepresiasi atau diamortisasi. Yang pertama yang kedua yaitu piutang tak tertagih. Yang ketiga yaitu liabilitas garansi atau provisi. Yang keempat yaitu persediaan yang rusak. Yang kelima yaitu masa manfaat beban yang ditangguhkan. Yang keenam yaitu nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan perlakuan akuntansi. Selanjutnya yaitu dampak perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi.
pada yang pertama, periode perubahan. Jika dampak perubahan hanya pada periode itu atau dua periode perubahan dan periode mendatang. Jika perubahan berdampak pada keduanya. Perubahan estimasi yang mengakibatkan perubahan aset, liabilitas, atau terkait pos dalam ekuitas diakui dengan menyesuaikan jumlah item tersebut pada periode perubahan. Penerapan prospektif artinya perubahan tersebut dilakukan pada tahun perubahan dan tahun setelah perubahan terjadi. Perubahan estimasi dapat terjadi pada periode perubahan dan selanjutnya. Misalnya, perubahan penyisihan piutang hanya berdampak pada periode terjadinya, sementara perubahan pada masa manfaat, nilai sisa atau metode depresiasi akan memengaruhi periode saat terjadinya perubahan dan periode berikutnya. Pada periode berjalan, terjadi perubahan penghasilan atau beban akibat perubahan tersebut. Dampak pada periode berikutnya akan diakui pada laporan keuangan periode berikutnya. Selanjutnya yaitu kesalahan. Dalam penyusunan laporan keuangan, entitas mungkin saja melakukan kesalahan. Laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja. Jika ditemukan kesalahan, maka kesalahan tersebut harus dikoreksi. Jika laporan keuangan periode tersebut belum diselesaikan, maka koreksi dengan mudah dapat dilakukan pada pos yang ditemukan kesalahannya. Namun, jika kesalahan tersebut ditemukan pada periode berikutnya, maka pos tersebut tetap harus dikoreksi dan dampaknya diterapkan secara retrospektif. Menurut PSAK 25 revisi 2009, kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan atau kesalahan untuk menggunakan informasi andal, yang mana yang pertama yaitu tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut, dan dua, secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Untuk kesalahan tersebut dapat berupa dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan, atau kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan. Selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan. Kebijakan akuntansi merupakan hal yang penting diketahui oleh pemakai laporan keuangan sebelum melakukan membaca dan menganalisis laporan keuangan. Untuk selanjutnya itu perbedaan pilihan kebijakan akuntansi dan penggunaan estimasi dapat mempengaruhi nilai-nilai yang disajikan dalam laporan keuangan. Pembaca harus memahami dan mempelajari kebijakan akuntansi yang dipilih, sehingga dapat memaknai angka dalam laporan keuangan dengan lebih lanjut. Apabila jika ingin melakukan analisis perbandingan antara beberapa perusahaan, kebijakan akuntansi dan estimasi masing-masing perusahaan harus diketahui. Untuk contohnya yaitu ketika analis membaca dua laporan keuangan perusahaan hotel. Perusahaan satu menggunakan model biaya, sedangkan perusahaan yang lain menggunakan model revaluasi akan memberikan nilai aset tetap yang jauh berbeda. Namun, ketika analisis membaca laporan keuangan perusahaan rental apartemen, perusahaan satu mengestimasi gedung selama 40 tahun, sedangkan perusahaan lain mengestimasi gedung selama 20. Beban depresiasi akan berbeda dan berdampak pada laba yang berbeda pula. Untuk contoh lebih lanjut, bisa teman-teman lihat pada buku Akuntansi Keuangan Menengah Dwi Martani. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.